Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Kitab Aqidah ya. Aqidatul Islamiyah malam Selasa. Berarti kitab Aqidatul Islamiyah ini adalah kitab yang membicarakan tentang ilmu usul. Ilmu usul itu penting kita pelajari agar kita punya akidah. Akidah itu mantap dan benar akidah kita. Ya. Karena betapa besar pun amal kita, ibadah kita, kalau akidah kita tidak benar, maka ibadah kita itu ditolak. Dan ini berhubungan tentang iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang ini kita sudah sampai ke sifat wajib bagi Allah, yakni wahdaniyat. Wahdaniyat. Aura masih dia nyala itu, masih dia jalan. Masih. Ya, baik. Jadi simak dulu, buka kitabnya, kemudian perhatikan penjelasannya juga diperhatikan. Kalau saya lagi baca kitab, kamu nunduk lihat kitabnya. Kalau saya jelaskan, kamu lihat saya. Itu caranya orang ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'nal wahdaniyati wa ma daliluha. Jadi kita lanjut ke sifat Allah. Yang keberapa ini wahdaniyat ini? Yang ke 6 ya. 6 dari sifat 20. Sifat wajib bagi Allah yang 20 itu, yang ke-6 diantaranya adalah wahdaniyat. Apa arti wahdaniyat? Siapa yang tahu? Wahdaniyat itu artinya Maha Esa. Maha Esa. Jadi ma'nal wahdaniyati, apakah makna? Apakah maksud? Apakah arti? Nah, itu kita lebih mengartikannya dengan makna ya, makna. Apakah makna? Kalau makna itu lebih dalam artinya daripada arti. Makna, apakah makna wahdaniyati? Wahdaniyat, Maha Esa. Apakah makna atau maksud dari Maha Esanya Allah? Wa ma daliluha, dan apakah dalilnya? Allah kan bersifat Maha Esa. Apa maksudnya? Apa maknanya? Allah itu Maha Esa. Dan apakah dalilnya, tanda-tandanya? Di dalam Al-Qur'an apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an. Atau yang disebut dengan dalil akli maupun dalil nakli. Dalil itu ada 2 ya. Ada namanya dalil akli dan dalil nakli. Sudah pernah saya sampaikan di awal. Dalil itu ada 2, yakni dalil akli dan dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil yang dinukil atau dipindahkan dari Al-Qur'an. Itu namanya dalil nakli. Dan hadis, dalil yang diperoleh atau yang dinukil dari Al-Qur'an dan hadis. Misal puasa kan, contoh nih puasa. Apa dalil puasa? Oh, firman Allah di dalam Al-Qur'an yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, sekarang Allah itu bersifat wahdaniyat. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an? Nah, dalil yang kedua adalah dalil akli. Dalil akli ini dalil akal, secara akal. Akal. Bilangan tahu Allah nu seki ieu kana ini.
bilang atau tahu Allah nu seki tanden Allah nu seki apa. Nah itu. Maknanya. Nah ini makna nih. Makna dari wahdaniyat no. Apa artinya? Sekali lagi apa artinya wahdaniyat? Maha Esa. Maknanya. Annallaha, perhatikan baik-baik kitabnya ya. Annallaha sesungguhnya Allah wahidun satu. Esa. Esa. Jadi satu itu dalam bahasa ilmiahnya adalah esa. Esa artinya satu. Jadi sesungguhnya Allah itu satu dan wajib kita yakini ini. Dan kanggo meyakini atau salah keyakinan kita kalau kita mengatakan Allah itu dua, tiga, atau banyak, atau berbilang-bilang. Itu adalah pengakuan atau etikat yang tidak tepat. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu satu. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Apa maksudnya sekutu? Sekutu nu dinarak kanjen pade kena. Dinarak kanjen pade. Jadi Allah nu dinarak kanjen pade. Nih. Yang pertama kita meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Yakin? Yakin. Atau ada Tuhan yang kamu yakini selain Allah? Ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Yang kita yakini Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan Allah nu dinarak kanceun pade. Dinarak kanceun pade. Pipilihi. Oh, katanya enggak tuh. Pipilihi pada perbuatannya. Pada perbuatannya. Dinarak kanceun pade perbuatan Allah. Ciptaan Allah dinarak kanceun pade. Contoh Allah membikin matahari. Ada enggak yang bisa bikin matahari? Tidak bisa. Beberapa waktu yang lalu kita dengar di media kita dengar di berita dan kita juga bisa lihat di Facebook, di YouTube ya, ada akhir-akhir ini matahari buatan Cina. Matahari buatan Cina atau enggak Jepang? Matahari buatan Cina atau Jepang itu kurang ingat saya. Dia ingin membuat matahari, ingin menyamai ciptaan Allah. Tentu tidak akan bisa. Allah itu tidak bisa disamakan dalam segala perbuatannya, ciptaannya tidak bisa. Cobaan dengan bisa bikin jangan makhluk seperti matahari yang sangat besar. Kelikit doang sekocet, lalat. Atau semut. Siapa yang bisa bikin semut? Subhanallah ya, maha suci Allah. Betapa agungnya ciptaannya. Allah mampu menciptakan makhluk dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Coba Allah bisa menciptakan yang paling kecil apa? Semut. Ada dong yang paling kecil, lebih kuman. Allah bisa menciptakan kuman. Menciptakan makhluk yang tidak bisa kita lihat kecuali dengan alat apa namanya? Alat mikroskop. Itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala seperti ini, kecuali kita menggunakan alat teropong kaca pembesar dengan di zoom ribuan kali, 1000, 2000 kali di zoom, diperbesar, baru bisa kita lihat. Yang namanya kuman. Kocet. Allah itu yang punya ciptaan. Dan kita yakin bahwa itu adalah ciptaan Allah. Kemudian wala fi sifatihi. Allah juga tidak ada dengannya sama di dalam sifat-sifatnya. Wala fi sifatihi, dan tiada pada sifatnya. Dinarak kajian pada Allah masih sifatnya. Allah bersifat apa Allah? Allah bersifat baik, betul. Apalagi sifatnya Allah? Allah Maha Mulia. Dinarak kajian pada kemuliaan Allah. Allah bersifat baik. Tidak ada dengannya sama kebaikan Allah. Apalagi sifatnya Allah? Ayo coba. Apa? Maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Apalagi sifatnya Allah? Maha kaya. Tidak ada yang lebih kaya daripada Allah.
Apalagi maha perkasa, tidak ada yang lebih perkasa daripada Allah. Maha melihat, tidak ada yang lebih yang bisa melihat seperti Allah. Allah bisa melihat itu makhluk yang kecil di tengah padang pasir di waktu malam yang gelap yang berwarna hitam lagi. Allah bisa melihat makhluk yang berwarna hitam yang kecil di tengah padang pasir di malam yang gelap. Dan Allah tahu di mana dia pulang itu. Kalau dia pergi, dia berjalan makhluknya itu, lalu Allah tahu. Nah, itu wajib kita yakini. Oleh karena itu Allah bersifat maha melihat, maha mengetahui. Apalagi Allah itu tidak ada dengan sama dalam sifatnya, sifat maha kasih sayangnya. Allah itu sayang sekali tipe manusia. Ini narak kajian Pak? Pada. Salah satu di antara bentuk kasih sayangnya Allah adalah Allah menciptakan kamu ibu yang bisa menyayangi kamu. Iya kan? Ya. Dia bisa menyayangi kamu seperti apa katanya? Seperti matahari. Kasih sayang ibu itu seperti matahari. Dia tidak mengharapkan balasan daripada anak-anaknya, daripada makhluk Allah, daripada manusia. Matahari itu kalau udah menyinari bumi, ya sudah menyinari bumi. Dia tidak pernah berharap akan dibalas oleh manusia. Nah, seperti itulah kasih sayang ibu, kasih sayang ayah, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Siapa yang menaruhkan kasih sayang itu? Allah. Ayo, Allah. Allah sayang di Pak itu sebenar. Iya buat tebeng, tetoloan sifat kasih sayang di dalam hati nak ada. Di dalam hati amat yang buat tebeng, kepeng, isi terbelanja, terbeli yang tetangko, adik tindak kedinginan, terlalu sekolahan, adik jadi dengan cerdas, pintar. Sebenarnya itu adalah sayangnya Allah. Lanjut. Wala fi zatihi, dan tiada pada zatnya, dan tiada pada zatnya. Apa kena zat? Dirinya. Allah nun dinarak kajian pada dirinya itu. Dirinya Allah itu dinarak kajian pada. Dinarak dengannya sama apapun. Ya. Tidak ada dengannya sama di atas muka bumi dan maupun dan langit ini. Dinarak kajian pada Allah nun. Gitu. Dinarak hendak serupakan Allah seperti ini. Makanya dulu kan Nabi pernah ditanya oleh orang-orang kafir dulu, ya Muhammad, katanya orang-orang kafir itu, ya Muhammad, perlihatkan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa sih? Apakah dia terbuat daripada emas, perak, atau berlian? Sampai begitu, seperti Tuhan kami ini katanya. Kalau Tuhan kami kan seperti Lata, Manat, Uzza, sudah jelas ini terbuat dari ini gitu. Terus lalu bagaimana Tuhanmu itu? Wahai Muhammad katanya. Apakah Tuhanmu itu terbuat dari batu, dari emas, dari perak, atau dari apa? Maka turunlah firman Allah surat Al-Ikhlas. Apa angkat surat Al-Ikhlas? Kul huwallahu ahad. Artinya Kul huwallahu ahad. Katakanlah kepada mereka, huwallahu ahad. Dialah Allah, zat yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantungnya, memintanya, membutuhkan segala sesuatu. Ia tahun butuh. Li Allah tahun bergantung seluruh makhluknya. Manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam makhluk yang lain. Terus Allahus Samad lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, ndik nenganak, walam yulad dan tidak pula diperanakan. Ia ndik nenganak, kancan ndik entanakan. Allah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang serupa dengan Allah, yang bisa menyamai Allah, yang sekutu dengan Allah. Nah, itu karena orang-orang kafir itu bertanya tentang bagaimana Tuhannya Nabi Muhammad, apakah terbuat dari batu, emas, berlian, intan dan lain sebagainya. Begitu. Baik, sampai di sini kita ngaji tentang makna wahdaniyat. Paham nih maksudnya?
Ya, sekali lagi dengarkan. Ma ma'nal wahdaniyati, apakah makna Maha Esa? Wa ma daliluha, dan apakah dalilnya? Maknaha, maknanya annallaha, sesungguhnya Allah wahidun, satu, la syarika lahu, tiada sekutu baginya, fi fi'lihi, pada perbuatannya, wala fi sifatihi, dan tiada pada sifatnya, wala fi zatihi, dan tiada pada zatnya. Baik ya.